sucian. Silakan kepada Saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak dipanggil. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca yang telah membacakan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah pembacaan siri dari Ustazah Hestiana. Nama Ustazah Hestiana SPI, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas 11 Maret 1981, untuk domisili sekarang di Jalan Kopral Sudipion nomor 29 Bendungan Baru Klaten. Status sekarang menikah dan sekarang alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak. Beliau ini merupakan lulusan Perikanan PTN Jogja. Sekarang sebagai wirausaha busana muslim, dan aktivitasnya menjadi mentor di sekolah menantu idaman dan mengajar tahsin berirama dan hafal Quran. Demikian dari Ustazah Hestiana. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hestiana. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, sudah masuk suara saya? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pengajian pada Ahad sore ini dalam keadaan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, alhamdulillah, masya Allah. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat beliau, kepada para sahabat, dan kepada kaum muslimin yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita yang sudah meringankan langkah kaki kita datang ke majelis ilmu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma amin. Ahwatillah yang saya sayangi karena Allah, pada sore yang cerah ini kita akan ngaji bareng ya. Tema kajian kita adalah
Mau dibawa kemana cantikmu? Ya, kayaknya semua yang namanya perempuan itu seneng gak kalau dibilang cantik? Seneng ya. Kalau dibilang ganteng ya nggak mau gitu ya. Mau aja dibilang cantik gitu. Tidak ada perempuan itu yang tidak mau ketika dibilang tidak cantik gitu ya. Pasti senang ketika dibilang cantik gitu. Nah, saya browsing gitu ya. Versi-versi cantik itu kayak apa sih gitu ya. Kalau daerah kita udah ngerti gitu ya. Bisa dilihat dari iklan-iklan di TV. Yang sering dikatakan cantik itu ketika apa? Glowing gitu kan ya, ketika putih, langsing gitu kan, rambut hitam. Makanya iklan tuh kan yang laris ya, pemutih ya enggak. Itu kebetulan saya punya mertua itu punya apotek gitu ya. Itu sampai orang tuh nyari pemutih itu wah laris sekali gitu ya. Mertua saya itu juga jual herbal, ramuan dari Kalimantan. Kami kebetulan asli Kalimantan. Orang Kalimantan tuh biasa merawat diri itu dengan pakai bedak dingin. Jadi saya tuh dari kecil tuh mesti pakai itu. Kalau pulang sekolah panas mesti pakai bedak dingin gitu ya. Nah itu emang kulit tuh akhirnya lembut, halus gitu. Itu dijual di Sulawesi. Mertua saya kan di Sulawesi, di Palu. Itu kalau satu pick up itu datang itu cepat sekali, dioper-oper ke mana-mana. Ya demi perempuan tuh, namanya perempuan suka merawat diri gitu ya. Senang gitu, oh denger kalau ini bagus, apalagi mumer. Nah kan ibu-ibu kalau mumer itu minyak goreng aja siap ngantri gitu kan ya. Katanya oh ada gunanya ya, ada hikmahnya belajar baris berbaris gitu. Ternyata buat ngantri gitu ya. Nah ini apalagi dengar yang namanya bikin glowing, wah gitu ya, cepet gitu kan ya, karena itu terus yang ada di otak kita, cantik itu glowing gitu kan. Karena kita ngeliat iklan kan mesti iklan pemutih itu perempuan yang wow gitu ya, putih, terus badan yang wah masya Allah gitu kan, ramping. Akhirnya produk yang laku juga apa, pelangsing gitu ya. Kemudian iklan sampo yang luar biasa menunjukkan rambut yang bagus itu rambut lurus hitam gitu kan. Akhirnya berbondong-bondong orang pengen rebonding lah gitu kan, pengen berupaya punya rambut hitam. Nah seperti itu. Tapi ternyata versi lain nggak begitu gitu loh. Daerah lain ada di daerah Jepang itu dikatakan cantik itu kalau giginya gingsul. Padahal di sini bisa jadi dulu orang tua saya ribut kalau ada gigi yang tidak teratur gitu kan. Gingsul itu bisa dikatakan aib gitu loh Pak. Tapi di Jepang itu cantik gitu kalau perempuan itu giginya gingsul. Kemudian kalau di Iran yang cantik itu kalau perempuan itu mancung hidungnya. Kalau di Korea Selatan wajahnya berbentuk hati. Aduh ya Allah susahnya. Emang bentuk-bentuk bisa di request gitu ya. Itu dikatakan cantik begitu gitu ya. Nah kalau di Afrika itu aneh lagi. Jidat yang lebar itu cantik gitu ya. Kalau di sini dulu mungkin zaman dulu itu sampai poni digimanain gitu loh. Biar gak kayak bandara katanya gitu ya. Jidatnya. Kemudian suku Mursi di Ethiopia itu bibir yang melar. Kalau dulu ingat banget saya waktu SD tuh teman yang bibirnya meble itu udah dibully gitu ya. Tapi ternyata di Ethiopia itu ini punya nilai sendiri gitu kan. Kemudian juga ada yang leher panjang di Burma. Dari sini kan dibully kan. Wah itu jerapah gitu kan. Nah, ternyata pusing juga gitu kan ya melihat standar cantik yang berbeda-beda. Nah berarti kalau dari yang hasil browsing saya tadi bisa kita katakan apa? Cantik itu relatif gitu kan. Tidak semua sudut pandang itu bisa sama gitu loh. Cantik, saya menilai si A cantik ternyata belum tentu menurut yang lain itu cantik gitu kan. Nah kalau kita asik tenggelam dengan selera-selera yang begitu, bikin pusing sendiri gak? Kita jadi insecure gitu loh dengan diri kita. Ya namanya cantik itu kalau harus kulit putih, pada Allah sudah kasih kodok kita
kulitnya memang begini gitu, misalkan memang Allah kasih sesuai dengan tempat tinggalnya. Kalau di tempat saya Kalimantan Tengah, saya lahir itu ya, kulit putih itu biasa. Karena di sana memang rasnya kan ada kaitannya dengan ras Mongol gitu loh. Chinese kayak gitu tuh kulit-kulitnya rata-rata seperti itu, atau Sunda gitu ya. Kan biasa gitu putih. Tapi kalau di Jawa yang mataharinya juga begini gitu kan, ya wajar kalau tidak terlalu putih gitu kan. Nah, kalau kita sibuk dengan standar-standar tadi, itu bikin kita pusing sendiri. Dan jangan lupa, ternyata apa? Untuk mengikuti standar-standar gitu kan butuh modal, ya enggak? Butuh modal. Kadang katanya kalau laki-laki seleranya pengen perempuan cantik, tapi kalau sudah tahu biaya skincare itu akhirnya bilang aku cinta kamu apa adanya. Ternyata pas istrinya mengajukan proposal gitu ya, kamu pengen aku cantik toh, pengen aku awet muda toh gitu ya. Ternyata akhirnya beraninya bilangnya aku cinta kamu apa adanya gitu ya. Karena butuh modal gitu ya. Kalau standar cantik yang seperti tadi gitu loh, kita akan ribet sendiri gitu. Coba jadi takut makan gara-gara dia ramping, bahkan menjadi sebuah penyakit ya, saking psikisnya ya, ketakutanan. Ada artis yang seperti itu kan, ketakutanan dengan makanan itu nanti bodiku jadi tidak sesuai standar gitu ya. Jadi ketika makan muntah gitu ya, itu penyakit psikis gitu. Akibat tadi di sini udah didokterin sama dia gitu loh. Aku harus punya tubuh yang begini, karena itulah definisi cantik gitu kan. Jadi penyakit sendiri gitu kan. Kayaknya nggak enak banget hidup seperti itu gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan gitu ya, kenapa sih wanita itu suka dikatakan cantik? Kayaknya memang mustahil wanita tuh nggak ada yang suka kalau dia dibilang cantik, karena itu fitrah. Fitrah itu dari sononya Allah sudah kasih rasa itu. Jadi pada manusia itu ada yang namanya kebutuhan naluri atau gorizah. Gorizah itu ada 3. Gorizah tadayun, itu gorizah bentuk kita mentakdiskan sesuatu. Kita ini lemah, kita butuh Allah. Itu gorizah tadayun. Kemudian ada juga yang kedua, gorizah tunau. Gorizah kebutuhan naluri untuk melestarikan keturunan. Jadi ketika wanita suka laki-laki, laki-laki suka wanita, kemudian menikah, itu bentuk dari gorizah nau tadi. Jadi alaminya kan perempuan suka sama laki-laki, laki-laki suka sama perempuan. Kalau perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, itu kan melanggar fitrah gitu loh, tidak sesuai dengan yang Allah kasih. Nah, kemudian gorizah yang ketiga, gorizah bako, yaitu eksistensi diri. Kita ingin diakui eksistensi kita. Kita punya rasa takut, kita pengen dihargai, pengen dihormati. Termasuk tadi senang dibilang cantik tadi, bentuk dari eksistensi diri gitu ya. Gorizah bako tadi. Nah, kalau itu fitrah gitu ya, berarti di sini wajar itu terjadi. Yang jadi persoalan itu kan bagaimana kita mengendalikannya gitu ya. Mengendalikannya agar tidak keluar dari koridor yang Allah tidak pengen itu gitu kan. Jadi standar kita itu dikembalikan kepada standar Allah, bukan standar manusia. Nah, berarti kan di sini kita kan harus bicara bagaimana syariat dari Allah itu mengatur perempuan dengan nalurinya yang pengen dikatakan cantik tadi. Makanya di dalam judul acara ini saya katakan mau dibawa kemana cantiknya gitu ya. Ya kalau kita dikasih Allah kecantikan, kan perempuan itu semuanya cantik gitu. Tidak ada produk gagal. Masa kalau kita bilang itu jelek, itu berarti kita bilang produk Allah produk gagal loh. Masa kita ngata-ngatain seperti itu kan gitu ya. Tidak ada produk gagal yang dilakukan Allah. Nah, jadi ketika kita ini mengaku muslim, kita sudah bersyahadat gitu ya, maka kita ini terikat dengan aturan Allah. Allah itu berhak memaksa kita gitu. Allah berhak memaksa kita untuk ikut aturan Allah, bukan ikut aturan yang lain gitu loh. Kalau kita pakai aturan syariat yang lain, bukan aturan Allah, itu justru pertama kita melanggar
konsekuensi syahadat kita gitu ya, dan akan menyiksa diri kita sendiri gitu ya. Kenapa? Karena hadirnya syariat itu adalah sebagai problem solving. Maksudnya apa? Sebagai pemecah masalah kehidupan kita gitu. Islam punya rambu-rambu untuk menjaga kita. Karena yang namanya wanita itu cantik, itu sudah kodratnya perempuan itu cantik ya. Sampai dikatakan di dalam Islam itu kan wanita itu apa? Perhiasan dunia kan gitu ya. Perhiasan, yang namanya perhiasan itu kan cantik gitu ya. Tapi di sini yang dikatakan perhiasan dunia ini bukan hanya sekedar cantik fisik, tapi apa juga gitu ya. Ada hal yang lain juga, yaitu wanita solihah gitu ya. Kita bicara cantik di sini terlalu sempit kalau kita hanya bicara melihat fisiknya saja. Tapi ada cantik-cantik yang lain yang perlu kita ketahui juga gitu ya. Yaitu apa? Cantik yang dilihat yang juga muncul dari dalam hati, yang tercermin dalam tingkah laku, yaitu apa? Inner beauty gitu ya. Itu kan awalnya dari kolbu. Nah ini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, Allah tidak melihat jasad dan rupamu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Jadi kolbu yang indah itu akan memancar di wajah gitu ya, di wajah. Jadi sehingga membuat wajah orang itu bercahaya. Nah ini hati-hati dengan perempuan yang biasa punya penyakit hati, itu akan terpancar juga. Pernah nggak melihat perempuan yang suka terlihat judes? Ada orang-orang yang terlihat judes, itu berpersoalan di hatinya, punya penyakit hati, iri, dengki, mudah hasad gitu ya. Itu tercermin. Begitu juga orang yang hatinya bersih, itu akan tercermin di wajahnya. Kalau teman-teman perhatikan orang-orang yang suka dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, nyaman gak dilihat? Syahdu rasanya kan berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mendengarkan orang yang bertilawah, itu otomatis gitu ya, bercahaya. Bahkan ada yang memberikan tips, pengen cantik itu rajin sholat malam, itu salah satunya gitu ya. Karena ini di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini hadis loh. Tapi jangan juga ya gara-gara pengen cantik aja sholat malamnya, aduh sayang sekali gitu ya. Sholat malam itu udah waktu yang luar biasa. Allah kabulkan semua doa-doa kita insya Allah gitu ya. Nah di sini artinya apa? Jangan terlalu naif ketika kita membayangkan cantik itu hanya cantik fisik saja gitu ya. Nah kemudian kita lihat bagaimana harusnya kita menjaga diri kita gitu ya. Ketika Allah itu sudah menetapkan bagi kita itu pilihan, Allah dan Rasul itu menetapkan pilihan, maka harusnya kita itu tidak boleh ada pilihan yang lain. Nah ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nah, ini di sini kan tidak patut seperti itu gitu ya. Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Itu nggak patut gitu ya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan pilihannya A untuk kita, kebaikan untuk kita, maka kita ambil gitu. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Nah, berarti kan kita perlu tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita, untuk menjaga cantiknya kita, untuk menjaga dirinya kita gitu ya. Yang pertama adalah berhias itu untuk mahram. Berhias untuk mahram atau untuk laki-laki yang halal. Kan ketika perempuan itu senang dengan yang dikatakan cantik, mesti jadi efeknya apa? Senang berhias, ya enggak? Itu lumrah. Mungkin kalau saya masih ingat sekali waktu kecil itu suka sekali pakai make up ibu saya sampai hancur gitu ya, dicampur-campur gitu ya. Karena ya senang, cantiknya gitu ya, padahal kayak badut gitu ya, kacau gitu. Nah, jadi ditetapkan seperti itu, kita berhias untuk mahram kita, atau untuk pasangan halal kita gitu ya. Kalau ibu-ibu berhiaslah ketika bersama suaminya, wangi gitu ya.
seger, enak dipandang suaminya gitu. Begitu juga ada yang belum menikah gitu ya, di rumah ada bapaknya berpakaian sopan gitu ya, di rumah itu berpakaian sopan, tidak asal, bersih, enak, orang tuanya melihat gitu kan, nyaman. Lah kalau anaknya di rumah selengean gitu kan pada anak itu penjejak mata orang tuanya loh ya. Senang kalau melihat anak itu udah mandi, bersih, rapi, itu kan senang gitu kan. Nah begitu, jadi kita itu berdandan atau berhias itu untuk mahram kita gitu ya, bukan untuk laki-laki yang tidak halal melihat kita. Kemudian tidak tabaruj. Tabaruj itu berhias untuk memalingkan laki-laki lain gitu ya, laki-laki asing. Jadi berlebihan. Bukan berarti saya mengajarkan atau tidak membolehkan pakai bedak, tidak membolehkan skincare, tidak begitu ya. Jadi kalau perawatan itu malah bagus kalau teman-teman rajin perawatan, tapi tahu tempatnya gitu loh. Kalau perawatan misalkan keluar rumah pakai sunblock biar nggak flek, pakai bedak tipis, itu masih boleh karena tidak merubah wajah kita gitu. Ya jadi persoalan tuh kalau wajahnya dibikin lenong jadi warna-warni gitu ya. Nah itu berlebihan gitu ya. Atau sebenarnya tabarus itu tidak hanya masalah wajah, pakaian juga sangat berpengaruh. Yang berlebihan, aksesoris yang berlebihan, permata-permata di sana sini gitu ya. Nah itu sehingga kalau orang melihat tuh terpana gitu loh, pangling. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi berhati-hati, disederhanakan pakaiannya. Bukan berarti sama sekali tidak boleh ada aksen. Saya sendiri kan aktivitas saya kan desain ya. Saya bikin desain gamis. Di rumah kan saya produksi busana muslim. Boleh-boleh saja misalkan bikin kombinasi lengan dikasih apa gitu ya. Tetapi sewajarnya, bukan yang membuat orang langsung wow gitu ya. Dibikin manis lah biar kita tuh pede gitu ya. Jangan seperti itu. Tidak yang sampai membuat orang tuh biar pangling sama kita. Nah itu kan udah niat yang salah kalau seperti itu. Jadi itu juga menjadi tantangan sendiri gitu ya. Kalau bagi saya yang sebagai desainer itu menjadi tantangan sendiri, bagaimana hati-hati dalam melakukan profesi saya gitu ya. Kemudian yang ketiga, berpakaian syar'i. Nah tadi dibacakan ya oleh Mbak Suci tadi, surah Al-Ahzab ayat 59. Kita itu diperintahkan untuk berjilbab, ulurkan jilbab gitu ya ke seluruh tubuh. Nah, untuk istri-istri Rasul, untuk kaum muslimin gitu ya. Jilbab itu pakaian yang longgar, dijulurkan ke seluruh tubuh. Kemudian diperintahkan juga di dalam surah An-Nur ayat 31 menjulurkan khimar. Khimar itu kain kerudung gitu lah, hingga menutup dadanya. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang akhirnya dadanya tidak terjulur gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian memiliki rasa malu. Nah rasa malu ini sangat penting gitu ya. Sekarang ini banyak muslimah itu yang identitas malunya itu hilang. Pernah saya lihat ya di kolom-kolom komentar, ada seorang muhafid sedang menggendong kucing. Terus ada aja muslimah yang nyelutuk, enaknya jadi kucingnya gitu. Astagfirullah gitu. Itu malunya sudah tergerus gitu ya. Dan itu diungkapkan gitu loh. Ini bahaya sekali kalau perempuan itu hilang malunya. Akhirnya mudah menampakkan auratnya, mudah menundukkan suaranya. Menundukkan suara itu artinya ketika di depan laki-laki jadi berbeda suaranya, manjanya dikeluarkan, sehingga dikatakan laki-laki yang punya ada rasa di dalam hati itu kan jadi nalurinya jadi bergejolak gitu loh. Makanya kalau di depan laki-laki ya harus tegas gitu ya, tidak usah bermanja-manja gitu, tidak usah berlemah lembut. Lemah lembut itu dengan sesama teman muslimah gitu ya, harus lembut bersama muslimah dengan anaknya. Kalau ibu-ibu sudah punya anak itu biasakan kita menyapa anak kita dengan lembut, karena itu nanti juga akan kembali kepada kita gitu ya. Kalau kita berkata kasar itu jadi contoh juga gitu loh untuk anak kita, jadi mudah kasar gitu ya. Tapi kalau kita berbicara lembut, itu mereka juga akan memperlakukan kita dengan lemah lembut gitu ya.
Nah, jadi di sini kita penting sekali harus memiliki pribadi yang bersyukur gitu ya. Ridho dengan apa yang Allah kasih untuk kita. Kita nggak usah galau kalau kita dikasih kulit yang sawo matang. Kita nggak usah insecure gitu ya kalau kita dikasih rambut Barbie gitu ya. Rambutnya nggak lurus gitu kan, bergelombang gitu ya. Nggak usah insecure gitu ya sampai pusing mau diri body gitu. Kemudian kita nggak usah panik dengan ada gigi gingsul gitu ya. Kenapa? Karena itu semua nggak akan dihisab Allah, nggak akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Kenapa kita harus pusing dengan sesuatu yang Allah tidak memintai pertanggungjawaban? Ada hal lain yang harus kita pusingin gitu ya. Kita dijamin masuk surga kan enggak? Iya, betul kan? Kita belum dijamin masuk surga. Harusnya itu yang kita pusingkan gitu loh. Amal soleh kita udah sampai mana sih gitu kan? Sedekah kita tuh baru berapa sih? Ilmu kita tuh aduh seucerit masih gitu kan? Berbakti kepada orang tua udah apa belum? Mencintai saudara sesama muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri udah apa belum gitu ya? Ternyata kan masih banyak minusnya gitu loh. Kok kita masih sempat mikirin ya kayak tadi, insecure dengan kulit kita, insecure dengan badan kita yang kecil gitu ya. Saya tuh kalau sama anak TPA ya, pernah saya lagi sholat ditepuk di sini. Pas saya sudah salam, kaget anaknya nepuk, dikiranya temennya gitu ya. Karena santri saya lebih besar-besar gitu. Itu gara-gara bajunya sama semua antara ustazah dan santrinya. Saya bilang besok kalau bikin seragam ustazah nggak mau kembar gitu ya. Ya itu ditepuk di sini. Ya ustazah sama sih gitu tingginya gitu. Itu santri saya yang sudah bongsor-bongsor gitu. Nah jadi kita nggak perlu pusingin gitu ya. Saya bilang ya saya seneng aja kalau badan saya kecil biar kayak awet muda. Diambil hikmahnya aja gitu ya. Nah jadi kita nggak perlu repot gitu ya. Kita fokus pada pertanggungjawaban gitu ya. Hari pertanggungjawaban itu apa sih yang akan Allah minta? Karena setiap perilaku kita itu kan akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Maka di sini lebih baiklah kita fokus pada perbaikan iman kita. Sudahkah kita melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Sudahkah akhlak kita hiasi gitu ya, sehingga membuat saudara kita sesama muslimah itu enak bergaul dengan kita? Sudahkah akhlak kita kepada orang tua kita itu baik sehingga orang tua kita itu benar-benar sebagai penyejuk mata bagi orang tua kita? Atau bagi yang sudah bersuami, sudahkah akhlak kita itu, sikap kita yang lemah lembut itu menjadi penawar untuk hati suami kita? Mungkin ketika pulang ke rumah itu hatinya tentram gitu ya. Itu kan dikatakan sakinah itu kan di situ gitu ya. Ada rasa tentram ketika melihat istri. Kalau sampai suami pulang ke rumah itu nggak tentram hatinya, justru semakin kacau. Nah berarti ada persoalan tuh istrinya. Kok suami melihatnya malah tambah mumut gitu ya. Kita harus bermuhasabah diri gitu ya. Kalau misalkan itu terjadi pada kita, apakah mungkin kita kurang berhias untuk suami, ataukah mungkin mulut kita yang harus lebih dijaga gitu kan? Ataukah tadi ada akhlak kita yang masih harus diperbaiki lagi gitu. Nah lebih baik kita fokus yang seperti itu gitu ya. Kemudian juga ilmu ya, bagi muslimah itu penting sekali. Kalau muslimah itu kurang ilmu itu dampaknya panjang. Kenapa? Karena muslimah itu mencetak generasi. Dari rahimnya insya Allah nanti muncul generasi dan dia merawatnya kan gitu ya. Anak dekat sama ibu itu kan udah seharusnya gitu kan. Berarti ketika ada anak yang lahir dari rahim kita, itu kan gak dibiarin begitu aja, tapi dirawat kan butuh ilmu. Bagaimana dia berkembang dengan baik. Misalkan sederhana aja, kita pengen anak kita jadi hafizah, ternyata kitanya tidak terbiasa dengan Al-Quran. Itu mimpi kita ketinggian. Jadi kalau kita pengen anak kita jadi hafizah, dari di kandungan itu sudah kita biasakan, kita membaca Al-Quran, kita dengarkan gitu ya.
Lah kalau Mbak, kalau udah kebacet gimana Mbak? Ya udah terlanjur gitu ya. Berarti dari sekarang kita perbaiki diri kita. Tunjukin sama anak kita, nak kita sama-sama belajar ya. Bunda juga belum hafal gitu ya. Jadi anaknya nggak gelo gitu loh. Kok aku terus disuruh menghafal? Ibuku nonton sinetron misalkan gitu ya. Jadi penting sekali. Kebetulan saya mentor di sekolah menantu idaman. Saya menekankan adik-adik ngaji saya, dari sekarang itu perbaiki. Seorang ibu itu benar-benar butuh ilmu parenting, merawat cinta bersama suami, kemudian bersama anak tadi gitu ya, dalam pengasuhan itu butuh ilmu. Kita salah langkah, makanya tidak bisa disalahkan ke pribadi anak itu juga ya. Misalkan ada yang sampai berkembang jadi LGBT, orang tua tetap harus dipertanyakan pola asuhnya. Ada yang memang terjadi kesalahan, punya anak perempuan didandani seperti laki-laki, punya anak laki-laki dimasukkan kelas menari, akhirnya dia terbiasa dengan habit-habit seperti itu, gemulai gitu ya. Nah berarti kan di sini ada pola pengasuhan yang harus dibereskan gitu kan. Ibu saya kadang perhatikan ya, ada punya anak laki-laki sama perempuan, yuk biar cepat bawa mandi bareng berdua, aurat sama-sama melihat anak, itu tidak baik gitu ya. Jangan dibiasakan anaknya saling melihat auratnya, sudah harus ditanamkan rasa malu. Ayo auratnya kelihatan, malu gitu ya, diingatkan gitu ya. Coba kalau kita nggak punya ilmu seperti itu, kebablasan, bahaya anak kita gitu ya. Kemudian juga tadi kita mempersiapkan diri dengan Al-Quran, jadi ibunya juga perlu belajar gitu ya. Makanya ketika saya buka Tasbih Berirama itu, saya ngajak orang tua atau ibu-ibu itu ya biar semangat gitu ya. Ayo kita menuntut anak kita belajar, kita harus belajar juga gitu. Setidaknya bisa nyimakin anaknya gitu loh. Ketika anaknya mau setoran ke ustazahnya, nah ibunya bisa nyimak gitu ya di rumah gitu. Kalau salah, masalahnya bahaya loh. Saya punya santri kan, bagus bacaannya gitu ya. Terus dia bilang pas ain gitu, nggak boleh tapi saya bilang, kata ibuku nggak kak. Nah nanti titip pesan ya, ustazah titip pesan ya, bilang sama ibu nggak boleh gitu. Nah kayak gitu itu kan bahaya. Jadi sudah kita ngajarkan apa, di rumah diajarkan yang salah gitu kan. Jadi sama-sama memperbaiki diri. Nah itulah harusnya fokus kita itu pada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Fokus pada hari pertanggungjawaban. Cantiklah dengan selalu mencintai dan dicintai Allah. Jadi bagaimana kita membangun rasa cinta kita kepada Allah gitu ya. Kita bersyukur atas fisik yang Allah kasih untuk kita. Bentuk syukur kita ya kita mencintai Allah, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Kita ambil hikmah ya dari bagaimana kasusnya Zulaikha dan Nabi Yusuf ya. Waktu masih Zulaikha masih terobsesi dengan rasa cintanya kepada Yusuf, itu kan ketika Zulaikha fokus dengan cintanya kepada siapa? Nabi Yusuf gitu. Justru Yusufnya menjauh gitu. Allah gak ridho gitu kan. Dan Yusuf tahu masa istri orang kok gitu ya, gak mau lah gitu kan, tidak sesuai dengan, tidak syar'i gitu. Walaupun ya Zulaikha itu kan cantik, kemudian caranya juga dia tidak benar gitu ya ketika menyukai Yusuf. Tapi atas izin Allah gitu ya, atas izin Allah sampai akhirnya bisa gitu loh, Allah kasih hadiah Yusuf untuk Zulaikha gitu ya, dengan cara yang baik gitu kan. Nah Masya Allah, jadi kalau dia sudah bertobat gitu kan, justru Allah kasih yang dia inginkan gitu kan. Kemudian cantik dengan kesucian hati dan keindahan akhlak. Jadi kalau kita itu fokus memperbaiki akhlak kita,
kita menghiasi mulut kita, itu bibir kita tuh nggak usah diwarna-warni macam-macam gitu ya. Kita jaga dari tidak menggibah saudaranya. Itu akan memancarkan inner beauty gitu ya. Jangan bergibah. Kemudian kita tahu Islam itu cinta kebersihan, maka kita juga melakukan itu gitu ya. Kemudian kita cantik dengan kecermerangan ilmu yang kita miliki. Makanya tadi saya katakan fokuslah untuk menuntut ilmu. Nih ada yang sibuk belajar melupakan gitu ya. Itu hanya mempermanis gitu ya untuk yang jomblo. Jadi kalau kita perempuan itu kalau cerdas itu enak diajak bicara. Suaminya bangga kalau punya istri cerdas, karena kalau diajak ngobrol itu nyambung gitu loh. Diajak suaminya, bun, ada peluang bisnis seperti ini. Istri yang cerdas itu bisa menimpali, bisa klop, bisa memberikan usulan, bisa memberikan jalan keluar. Tapi kalau istri yang tidak cerdas, nanti malah mengatakan, paling nanti rugi gitu ya. Nah kan jadi gak enak diajak ngobrol gitu kan. Akhirnya suaminya lebih senang ngobrol ke temannya, atau suaminya tidak mau melibatkan istrinya dalam urusan mencari nafkahnya gitu ya. Gak enak banget loh dianggurin seperti itu gitu ya, tidak dilibatkan dalam segala hal. Karena yang paling asik itu ketika kita saling istilahnya saling curhat gitu ya. Itu punya romantika sendiri suami istri itu ketika saling curhat gitu kan, saling memberi masukan. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Nah sehingga itu laki-laki itu butuh istri yang cerdas gitu kan. Dengan ilmu yang sering kita tempa, perempuan itu tidak hanya ilmu seperti ini aja. Jadi rajin-rajin ada pertemuan apalagi sekarang bisa di YouTube bisa ya ngaji itu. Mau belajar muslimah berbisnis itu seperti apa, muslimah berkreasi itu seperti apa, ya belajar dari YouTube gitu ya bisa. Nah jadi terkait dengan sikap muslimah terhadap tubuhnya gitu ya, kita jaga diri kebersihan kita dengan kesehatan tubuh kita. Kadang banyak loh orang yang terobsesi tadi pengen cantik, pengen glowing, tapi nggak memperhatikan gizinya gitu ya. Gizi yang paling penting, gizi tubuhnya nggak diperhatikan demi permukaan yang biar kelihatan glowing gitu. Padahal tubuh butuh nutrisi. Sederhana aja, minum air putih itu sangat bagus untuk kesehatan kulit ya. Air putih yang cukup, tidur yang cukup gitu ya. Kemudian juga vitamin C, vitamin gitu. Jangan sampai perempuan gak suka makan sayur. Nah ini penting gitu ya. Apalagi yang sudah, kalau kayak usia, karena adanya masih muda-muda gitu ya. Saya udah usianya udah 40 usia saya. Anak saya udah 3. Anak yang pertama udah gadis, udah 16 tahun gitu. Nah kalau kayak gitu, kalau nggak merawat diri ya kasihan suaminya gitu ya. Jadi harus rajin makan sayur, minum vitamin gitu ya, minum air putih. Jadi nggak harus nggak memaksakan diri harus perawatan ke salon kalau memang kita tidak punya anggaran ke sana gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang memiliki anggaran mau merawat diri ke salon, silahkan, selama tidak merubah ciptaan Allah gitu ya. Yang nggak boleh kan itu, misalkan rambut di rebonding, itu nggak boleh, termasuk merubah. Kemudian apa lagi? Mentato alis. Apalagi yang dirubah? Oplas sudah jelas gitu ya. Jadi nggak perlu ya merawat rambut, silahkan. Yang penting jangan diwarnai hitam. Berpenampilan baik ya harus ya, yang nggak lecek. Masa muslimah keluar rumah untuk mesti melihatnya kan gitu ya. Diperhitungkan kebersihan dirinya, kebersihan pakaiannya, olahraga penting itu. Jadi kita luangkan waktu untuk olahraga. Kalau saya tuh pagi habis ngantar anak sekolah, saya kadang sama suami tuh sepeda sekitar aja. Kebetulan saya tuh kan alerginya tuh kuat gitu. Pagi tuh bindeng, ini sudah mulai bindeng lagi. Itu
cari panas gitu loh, keliling. Nah itu nanti bidungnya hilang gitu. Jadi ya kita meluangkan waktu untuk olahraga. Nah ini penting nih, cantiklah dengan hijab yang kita kenakan. Jadi hijab ini untuk menjaga kita, bukan menjaga kita, bukan untuk istilahnya mempersulit kita. Karena dikatakan kan perempuan itu kan perhiasan dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Ya namanya perhiasan kan harus dijaga, betul nggak? Masa ditaruh digeletakin? Kalau ibu-ibu punya perhiasan aja disembunyikan di lemari ya, ada yang lemarinya dikunci. Jadi wajar dong kalau Allah kasih segel untuk kita. Segelnya dengan surah Al-Ahzab 59, terus An-Nur ayat 31 tadi, yaitu jilbab dan khimar gitu ya, bentuk segelnya muslimah gitu ya, bentuk Allah menjaga perhiasan yang sudah Allah kasih ke kita tadi gitu. Nah kemudian wanita solihah itu luar biasa ya, wanita yang dicemburui oleh para bidadari di surga. Jadi statusnya wanita solihah yang masuk surga itu lebih tinggi daripada bidadari, sampai bidadari aja cemburu gitu loh. Kemudian wanita solihah itu adalah wanita yang tahu apa yang Allah mau darinya, bukan mengedepankan apa yang ia mau. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu, dia pikirkan dulu, ini yang Allah mau apa enggak ya gitu ya, bukan pikirkan yang aku mau gitu ya. Karena kalau pikirkan yang aku mau, belum tentu Allah ridho, ya enggak. Jadi lakukanlah apa yang Allah ridhoi. Nah itulah yang dikatakan perhiasan dunia. Jadi kalau kita belum jadi muslimah taat, maka kita belum jadi perhiasan dunia gitu ya. Untuk itu kita perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Nah ini menurut ulama ya, Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita punya teman-teman begini, teman-teman satu pengajian, coba saling diingat, saling berkenalan. Tolong jawil saya ya, kalau antum yang duluan masuk surga, tolong diingat. Tolong panggil saya ya Allah. Ada saudaraku yang sering satu taklim sama aku ya Allah, hambamu ini ya Allah, tolong bawa dia ke sini, kok belum kelihatan ya. Seperti itu. Jadi berbanyak teman-teman yang mengajak kita ke surga. Saya rasa untuk materi untuk hari ini cukup. Saya persilakan untuk sharing. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diana yang sudah menjelaskan materinya. Demikian dari Ustazah Diana, materi yang sangat menarik untuk kita diskusikan bagaimana orang muslimah mencintai dirinya sendiri dan tentang doa padanya serta semangat pada Islam. Nah mungkin dari teman-teman baik offline maupun online bisa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bagi teman-teman. Oke, saya enggak. Pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. Ini pertama kali saya ikut terus. Iya, alhamdulillah. Saya ada beberapa pertanyaan, boleh? Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, kan ini ada beberapa poin tadi yang disebutkan sama panggilannya Hestia. Iya. Terkait bagaimana sih yang kita jadi wanita soleha yang salah satunya fokus mencintai Allah, tapi dengan kesucian hati dan beberapa poin tadi. Nah ini kan kalau menurut saya ini sudah poin paket lengkap wanita muslimah gitu, Iya. wanita soleha. Nah gimana sih caranya kita biar benar-benar bisa mendapatkan 4 poin tadi salah satunya gitu. Karena saya sendiri masih dalam proses itu, jadi ketika fokus untuk sampai dengan kecerdasan ilmu, saya rasa saya juga masih sangat belajar untuk fokus mencintai Allah juga masih. Jadi kayak apakah nanti ketika saya jadi istri atau ibu itu akan sudah memenuhi poin-poin itu gitu.
Boleh ya? Iya, lanjut aja, gak apa-apa. Terus pertanyaan kedua, ini sebenarnya juga pertanyaan titipan. Jadi kan maksudnya semua orang itu kan prosesnya beda-beda. Ada yang memang dari awal dia sudah berhijab, ada yang memang belum terus baru mulai berhijab. Nah itu kita juga ada, saya sendiri juga ada rasa ketakutan atas dosa-dosa yang kemarin, maksudnya belum sempat mengikut awal. Iya. Nah itu gimana biar tidak seolah-olah menyalahkan diri sendiri itu kan sebenarnya kalau sudah menerima taubat kita oke nggak apa-apa, sudah diterima, nanti yang penting ada perubahan, tapi masih ada rasa takut gitu. Untuk apalagi mungkin pertanyaan ketiganya adalah sempat dengan lawan jenis gitu. Iya. Sedangkan wanita disebut sebagai perhiasan dunia yang harus bisa menjaga diri sendiri. Yang bisa kita lakukan untuk saat ini apa? Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaan. Ustazah bisa langsung menjawab. Ya. Tadi Mbak Nisa ya? Ya, Mbak Nisa bagus banget pertanyaannya ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan demi paket lengkap tadi gitu ya untuk menjadi wanita soleha? Yang pertama, kita jangan bosan-bosan ikut ngaji, kajian maksud saya gitu ya. Kajian itu kan thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu bentuknya ada dua. Yang pertama adalah taklim, ini taklim ya. Jadi saya menyampaikan materi, akhwat fillah mendengarkan. Kemudian yang kedua itu kalau yang tadi pertama taklim, kedua ngaji intensif gitu ya. Intensif itu kayak kajian berupa halqah gitu ya. Jadi kajian lebih khusus gitu. Jadi kalau di rumah saya tadi ini ada Dek Dewi ya. Dek Dewi ini ikut halqah di tempat saya. Jadi kita di sekolah Meratul Idamah tuh saya bikin ada kelas khusus gitu. Setiap minggu tuh mesti ngaji sama saya. Jadi seminggu sekali ikut kajian. Kenapa? Dibentuk yang lebih sedikit agar terpantau. Ustazahnya menyampaikan dan ustazahnya itu berupaya apa yang disampaikan itu tampak dalam sikap. Misalkan saya menjelaskan tentang jilbab ya. Jilbab itu adalah pakaian longgar. Khibar itu seperti ini. Karena ada saya tanya, sudah dipakai jilbabnya apa belum? Bagaimana ketika kerja? Kan ada yang kerja misalkan di garment masih belum bisa menggunakan gitu ya. Nah, kalau ada tempat pekerjaan yang ternyata masih menghalangi kita menggunakan pakaian syariat, berarti konsekuensinya ya kita berupaya mencari pekerjaan yang bisa menerima kita gitu kan. Nah, itu sering saya tanyakan gitu ya. Berarti di situ juga ada masalah di konsep rizki kan, ar-rizku minallah, rizki itu dari Allah. Nah, jadi ada yang namanya ngaji itu ada yang melalui taklim, bisa lewat YouTube juga taklim gitu ya. Tapi juga kalau bisa ikut kajian yang sifatnya lebih khusus lagi gitu ya. Nanti kalau misalkan suatu saat atau nanti bisa sering chat, sering kalau ada apa-apa bisa tanya, saya terbuka kok gitu ya. Kalau misalkan ada suatu hal, terus kalau seperti ini bagaimana gitu ya, bisa saling chat gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan apa yang Allah minta. Jadi kalau kita ngaji kan otomatis kan kita tahu ya yang Allah minta ya dari kajian tadi itu loh. Kita lakukan apa yang kita sudah dapat di kajian itu kita lakukan. Jangan pernah suka numpukin ilmu, nggak baik. Numpukin ilmu tapi nggak dilakukan. Jangan begitu gitu ya. Ikhtiar sekali. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, bagaimana tadi berpakaian, bagaimana kita berbicara dengan lawan jenis, tidak boleh istilahnya bermanja-manja, itu kita lakukan gitu ya. Walaupun sedikit dapat lakukan. Apalagi yang tadi misalkan baru hijrah ya, otomatis kan masih sedikit apa yang kita ketahui gitu ya. Jadi misalkan pulang dari rumah ini, berupaya pulang dari tempat ini, berupaya saya yang mungkin terbiasa menor dandanan dikurangi gitu kan. Dari yang sedikit tadi langsung dilakukan gitu ya. Atau menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, mungkin masih punya saudara yang belum sempurna dalam tutup aurat, masih nggak, kalau keluar rumah kadang nggak pakai kaos kaki misalkan ya, itu sambil diingatkan gitu ya.
Jadi lakukanlah yang sedikit yang kita ketahui tadi itu, tapi benar-benar kita tampakkan gitu loh dalam perbuatan. Itu jauh lebih baik ketimbang kemana-mana ke majelis ilmu didatangi tapi tidak dilakukan. Allah itu lebih senang yang tadi dengan sedikit-sedikit tadi itu tapi istiqamah dilakukan. Itulah yang bentuk taubat yang asli itu seperti itu kan. Bertaubat itu, hijrah itu ya, yang namanya hijrah itu berarti kan berubah, berpindah dari yang jahil menjadi yang lebih baik gitu loh. Jadi kalau kita itu hijrah, aku insaf deh gitu ya. Jadi kalau kita belum menutup aurat, kita menjadi menutup aurat, kan berubah gitu ya. Kemudian kayak tadi, dari akhlak kita yang tidak baik, kita berupaya merubahnya, walaupun itu butuh waktu ya. Yang biasa ngomong tarsan, tiba-tiba harus lemah lembut gitu ya, itu kan butuh waktu. Tapi yang namanya proses itu akan ada hasil. Terutama di sini benahin dulu ke orang tua deh. Kita yang mungkin biasanya suka nyolot gitu ya. Apalagi mungkin yang biasanya yang masih temperamennya jomblo-jomblo, masih temperamen tinggi gitu ya. Masih santai gitu ya. Di rumah mungkin karena masih bisa malas-malasan gitu. Numpukin baju cucian seminggu baru dicuci gitu kan. Atau kalau sudah capek kerja nggak bantu ibu lagi, urusan diri sendiri. Dari hal seperti itu kita benahi gitu loh. Kita tunjukkan kepada orang tua kita, dengan kita banyak ngaji, kita hijrah, itu lebih baik. Itu kita akan dapat dukungan loh dengan orang tua kita. Kalau kita ngaji kemana-mana tapi sikap kita menjadi tidak baik, orang tua bukannya dukung kita kan, ini kok malah jadi aneh gitu ya. Jadi lakukan dari hal-hal yang kita dapatkan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Walaupun rasanya mungkin keseok-seok, keseok-seok. Saya merasa itu ya. Dulu saya cerita, saya dulu sukanya main musik. Waktu SMP SMA itu saya main musik. Sampai saya awalnya pakai kerudung biasa dulu, masih pakai celana. Pas saya sudah ke Jogja, ini saya sambil menunggu kuliah itu ya, dikasih tahu kakak saya punya gamis cuma 2 gitu ya. Ya bismillah saya pakai. Jadi kalau nggak pakai gamis yang ini, besoknya pakai itu gitu ya. Akhirnya celana-celana saya tadi itu ya, saya pakai ngambil cara ekstrim. Saya potong celana jeans saya itu, biar saya nggak melirik untuk pakai lagi gitu loh. Kalau masih ada di lemari saya masih berpikir nanti cadangan gitu kan. Kalau nggak kering baju pakai itu. Jadi saya nggak bisa berpikir itu lagi. Saya potong celana jeans saya itu di bawah lutut. Jadi saya pakai di dalam. Jadi masih metal gitu. Di rumah, di kosan masih celananya disuwir-suwir gitu ya. Ya memang proses gitu ya, merubah diri tadi gitu ya. Kemudian saya suka musik, itu saya ganti, saya alihkan. Bukan berarti saya mengikuti memahami musik itu haram, tidak ya. Tapi saya memilih gitu kan, memilih yang tidak istilahnya tidak banyak maksiatnya gitu. Jadi saya senang dengan musik tadi, saya arahkan ke tilawah, makanya saya mendirikan tahsin berirama, itu belajar ilmu maqamat akhirnya saya gitu ya, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, dengan indah. Jadi seni saya punya bakat seni, saya alihkan ke sana gitu loh. Nah itu yang kita itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru, dan malah saya merasakan mendapatkan manfaat gitu. Alhamdulillah ilmu itu bisa saya bagi. Ini ada beberapa yang ikut sama kelas tahsin saya. Itu wadah saya untuk menyalurkan gitu loh. Oh ini saya dikasih Allah, dimudahkan Allah menuntut ilmu. Saya bisa ngaji langsung ke ustadz yang bersanad gitu ya. Akhirnya saya segera saya harus bikin tahsin berirama untuk menyalurkan, untuk berbagi ke teman-teman muslimah gitu ya. Jadi kadang kita butuh seperti itu gitu ya, mengalihkan sesuatu ke arah yang positif gitu ya. Kemudian juga paling penting ini Mbak Nisa, bergaul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Kalau Mbak Nisa masih banyak bergaulnya dengan orang-orang yang bikin racun toksik gitu ya, itu membuat untuk move on itu susah gitu.
Jadi kalau memiliki teman seperti ini, minta nomor HP-nya, saling chat, saling sapa gitu ya. Insya Allah itu akan saling mengingatkan. Nah, saran saya seperti itu. Jadi kemudian tadi ya, kalau kita itu punya masa lalu, nah kayak saya ceritakan tadi masa lalu saya tadi ya, itu disesali iya, tapi tidak maksudnya disesali ketika saya bermaksiat gitu kan, saya tidak butuh aurat. Dan Allah mengajarkan kan caranya bertaubat, yaitu dengan apa? Pertama, kita banyak istighfar, kita juga melakukan sholat taubat, kita juga membenci aktivitas maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita istighfar itu ya, kalau habis sholat tahajud misalkan ya, itu kan waktu-waktu mustajab ya, menunggu subuh, perbanyak istighfar itu sambil membayangkan, ya Allah, dosaku yang lalu itu seperti ini, bertobat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dibenci perbuatan itu, dan jangan dilakukan lagi gitu ya. Itulah yang dikatakan taubatan nasuha. Saya rasa itu jawaban dari saya, Mbak Lisa. Semoga bisa apa istilahnya, bisa dipahami gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?